Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Smart, gimana puasanya hari ini? Masih oke ya? Masih terus semangat supaya nanti sampai akhir kita bisa sama-sama menghabiskan dengan kebaikan gitu ya. Dan hari ini spesial, Evi, seperti biasa di pesan Ramadan ini bersama dengan penyuluh langsung dari Junti Nyuat, Bapak Ainur Rafiq SAG. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Biar lebih dekat manggilnya apa nih Pak? Biar enak Pak. Pak Rafiq saja. Pak Rafiq saja ya. Oke, Pak Rafiq. Kita berpuasa sebenarnya nih Pak, sama atau tidak? Atau mungkin ada pembeda di antara orang satu dengan orang yang lainnya Pak? Itu gimana Pak? Pasti dong ada pembeda. Ada pembedanya ya? Antara yang satu dan yang lain nanti kita lihat apakah dari niatnya, apa dari pelaksananya. Oh, beda-beda berarti Beda, ya. Penasaran berarti ya seluruh Smart, nanti langsung kita simak pesan Ramadan dari Bapak Rafiq. Silakan Bapak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para kaum muslimin yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu. Melihat fenomena yang ada, kita akan tahu, saya akan menjelaskan sedikit tentang kriteria orang yang beribadah puasa. Karena pasti antara satu yang lainnya akan mendapatkan nilai tersendiri di hadapan Allah SWT. Dalam beberapa literatur yang biasa kita baca, orang berpuasa paling tidak kita bedakan menjadi 2 atau 3. Kalau yang 2, saya sampaikan bahwa orang berpuasa itu dilihat dari apakah dia berpuasa secara dohiriyah atau batiniyah. Apa sih puasa dohiriyah? Puasa dohiriyah itu adalah puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Artinya keseharian yang biasa dilakukan sebelum bulan Ramadan semua tidak ada perubahan sama sekali. Jadi hanya mulai terbit fajar, imsak, menahan, sudah selesai makan sahur, selesai itu, dan sepanjang hari hanya menahan rasa haus dan dahaga dan lapar saja, tidak lebih dari itu. Dan yang kedua, puasa batiniyah. Nah, ini yang istimewa. Puasa batiniyah adalah puasa di samping menahan rasa lapar dan dahaga, juga menahan dari hal-hal yang lain. Dari hal-hal yang lain, apa hal-hal ini? Hal-hal yang secara batiniyah, secara hukum syar'i tidak membatalkan pahala-pahala puasa. Jadi kalau orang puasa zahiriyah, rasa laparnya sudah, dahaganya sudah, tapi naudzubillah, nilai pahalanya mungkin tidak akan pernah didapatkan. Salah satu penyebabnya adalah gosipnya masih jalan, riyaknya masih biasa dilakukan, kadang-kadang ghibahnya sudah menjadi kebiasaan, tidak pernah bisa dikurangi sama sekali. Itu yang zahiriyah. Kalau yang batiniyah, hal-hal yang seperti jangankan gosip, jangankan ghibah, sekedar memikirkan rasa manisnya kolak saja sudah tidak. Karena dia fokus bahwa saya sedang beribadah. Bahkan kalau orang yang berpuasa secara batiniyah, dia ketika bercengkrama dengan sahabatnya atau bahkan bercengkrama, mungkin ada sedikit yang menggoda, memancing emosinya, dia akan berkata, saya sedang berpuasa. Dia tidak akan pernah terpancing emosinya. Dan itu adalah suatu bentuk berpuasa yang sangat luar biasa. Dan ini yang diharapkan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Keluar dari bulan Ramadan, dia akan mendapatkan predikat takwa. Yang zahiriyah, wallahu a'lam. Ya bisa jadi hanya mengalihkan jam makan saja. Kadang-kadang ada orang setelah berpuasa malah jadi gemuk.
karena jam makannya sudah berubah, karena lebih teratur. Atau bisa jadi ada orang berpuasa hanya pengen lebih sehat saja. Itu. Jadi itu batiniah dan zohiriyah dan batiniah, maaf. Yang kalau kita melihat fenomena di alam kita yang kita saksikan, saya bisa memberikan contoh puasa zohiriyah itu seperti puasanya seekor ular. Dia berpuasa, setelah berpuasa, dia masih tetap seekor ular yang mempunyai bisa dan memangsa yang lain. Puasa batiniah seperti hanya puasanya seekor ulat yang masuk di dalam kepompong. Dia berpuasa, setelah dia berpuasa, dia keluar menjadi kupu-kupu yang sangat indah, menjadi pribadi yang sangat indah. Untuk itu, marilah kita semua kaum muslimat, apakah kita mau jadi seperti ular yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, atau kita bisa menjadi ulat yang setelah selesai berpuasa kita akan menjadi keluar menjadi pribadi yang indah dipandang mata, yang bisa bersikap lebih halus, lebih diterima oleh masyarakat, dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Itu mungkin yang puasa zahiriyah dan batiniyah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan, insyaallah. Baik, terima kasih Bapak Raufik. Wah, keren sekali ya. Jadi setelah ini mudah-mudahan semuanya tersadarkan gitu, kalau misalkan puasa itu ada secara zohir, secara batin ya Pak. Ya. Jangan sampai kita jadi orang cuma dapat laparnya doang, cuma dapat hausnya doang. Kalau bisa, harus ya. Semuanya, apalagi setelah Ramadan, kebaikan-kebaikan di Ramadan ini terbawa sampai nanti gitu ya, sehingga nanti menjadi cantik, menjadi ganteng pribadinya ya, menjadi kupu-kupu. Betul begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ya Vi, begitu juga dengan Pak Raufik dan seluruh sedulur smart semuanya menjadi pribadi yang bagus, bukan hanya bagus secara zohirnya juga, tapi secara batiniah juga gitu ya, secara ketika puasa dan setelah selesai puasanya gitu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Raufik sudah hadir di sini. Jangan lupa seluruh smart untuk terus like, komen, dan tonton sampai habis. Terus ajak juga, boleh share ke yang lain juga. Terima kasih Pak Raufik, Evi dan Pak Raufik pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.